Bitcoin jadi di internet money. Kok bisa? Kan nggak ada wujudnya. Ngomongin wujud uang, tahu nggak sih? Uang yang kita kenal sekarang, uang kertas dan uang koin, bukanlah jenis uang yang dipakai sama nenek moyang kita dahulu kala. Jadi bisa dibilang, uang adalah media atau cara manusia mengekspresikan value dari masa ke masa, di mana tujuan awalnya untuk membuat transaksi menjadi efisien dan scalable. Bentuk transaksi yang paling awal tuh diyakini sebagai sistem barter, yaitu proses tukar-menukar barang dan jasa secara langsung, tanpa menggunakan alat tukar seperti uang. Di zaman manusia berburu dan mengumpulkan makanan, kemungkinan mereka melakukan barter dengan menukarkan hasil buru sama barang atau jasa dari individu atau kelompok lain. Saat manusia mulai menetap, mereka mulai bertani, seperti memanen biji-bijian dan beternak hewan. Dari sinilah lahir spesialisasi di mana individu atau kelompok bisa fokus pada satu tugas tertentu. Ada yang fokus bikin baju, ada yang fokus bertani, tapi spesialisasi ini bikin barter jadi kurang efisien dalam berdagang. Contoh, petani mungkin gak perlu baju baru setiap hari, berbeda dengan tukang jahit yang selalu membutuhkan makanan. Supaya bisa dapetin makanan, tukang jahit jadi harus melakukan serangkaian barter. Misalnya dari baju ditukar ke kayu, lalu ke pupuk, baru dapat roti. Karena keresahan ini, muncullah uang sebagai alat tukar dan pengukuran nilai. Uang di sini ditentukan sesuai kebudayaan tiap daerah ya. Ada masanya di Afrika, uang tuh berbentuk cangkang kerang. Di belahan dunia lain seperti Fiji, gigi paus dijadikan sebagai uang. Bahkan di Mesopotamia, daerah di mana Irak dan Suriah sekarang, mereka punya sistem pencatatan yang mencatat jumlah gabah yang disimpan setiap petani. Jadi para petani itu harus sharing lumbung buat menyimpan surplus panen mereka, di mana ada penjaga yang bertugas mencatat kepemilikan di atas lempengan tanah liat dan kemudian memberikan token tanah liat sebagai bukti kepemilikan petani atas gabah yang mereka simpan di lumbung bersama. Dari cerita tadi, kita bisa lihat wujud uang yang berbeda-beda ya. Apapun yang ada bentuk fisiknya, tahan lama, dan dianggap valuable sama masyarakat di wilayah itu dijadikan sebagai uang. Tapi, arti valuable bisa berbeda-beda ya tiap wilayah. Ini juga yang bikin uang pada masa itu belum bisa diterima secara luas. Sebagai solusinya, di tahun 500 sekian sebelum Masehi, mulai diciptakan uang koin. Koin ini dianggap lebih superior karena tahan lama dan bisa diterima secara luas, sehingga mudah diperdagangkan. Jadi, bangsa Yunani itu mencetak berbagai jenis uang logam yang nilainya mereka tentukan berdasarkan bahan pembuatnya. Ada koin yang terbuat dari emas, perak. Kedua material ini tentu lebih sulit diperoleh, sehingga kecil kemungkinan bagi siapapun buat memproduksinya sendiri. Biasanya koin ini juga sebagai simbol kekuatan yang berkuasa, di mana peredaran uang koin ini lebih dikendalikan oleh penguasa dan lebih dipercaya oleh warga. Seiring berjalannya waktu, karena keterbatasan bahan baku logam, muncullah ide membuat uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad ke-10. Waktu itu, uang kertas diterbitkan dengan nominal yang sama dengan uang logam yang digunakan. Ini semacam banknote ya, jadi pemerintah mulai mengeluarkan voucher kertas mereka sendiri untuk ditukarkan dengan koin warga. Teorinya sih warga bisa menukarkan voucher tadi dengan koin logam kapanpun mereka mau, tapi nyatanya hal ini tuh nggak diizinkan. Bahkan di era dinasti Yuan, pertukaran ini dilarang sepenuhnya. Jadilah uang kertas atau fiat money yang digunakan, di mana nilai uang kertas ini dipastikan oleh otoritas pemerintah, bukan oleh cadangan koin ya. Sistem ini kemudian menyebar ke negara-negara lainnya dengan didukung oleh invasi dan kolonialisme. Contohnya, dengan invasi Mongol ke China, Kekaisaran Mongol ini mengadopsi pemakaian uang kertas. Marco Polo juga membawa uang kertas ini kembali ke Eropa setelah menjelajah China di abad ke-13. Lalu sistem ini mulai diterapkan di Eropa sejak abad ke-17 dan disusul oleh negara lainnya. Yang tadinya uang dicetak tanpa ada underlying aset, di abad ke-19 mulai diterapkan yang namanya gold standard. Gold standard ini diadopsi sama negara seperti US, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Di era gold standard, uang kertas diterbitin bank sentral negara dan bisa ditukar dengan emas pada nilai yang tetap. Tujuannya buat menjamin stabilitas harga dan menghindari inflasi karena jumlah uang yang beredar dibatasi oleh jumlah emas yang tersedia. Waktu itu, para pandai emas menyimpan emas mereka di bank dan menerima uang kertas sebagai gantinya. Karena orang-orang ternyata prefer menggunakan dan memegang uang kertas, bank mulai printing lebih banyak uang kertas melebihi jumlah jaminannya. Bank-bank ini punya hipotesis, kalau nggak mungkin lah individu yang megang uang kertas bakal withdraw emas mereka secara bersamaan. So, pada masa itu, setiap $1 yang diprint hanya disupport oleh $0,4 dalam emas. Sampai akhirnya terjadi krisis di tahun 1930 yang dikenal sebagai The Great Depression. Krisis zaman itu bisa dibilang kombinasi dari berbagai faktor ya.
krisis pasar saham, krisis utang, dan kenaikan suku bunga. Kondisi ekonomi US jadi sangat buruk dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan kehilangan rumah mereka. Sementara bisnis dan perusahaan gulung tikar. Pemerintah US tuh pengen mencetak lebih banyak uang buat membantu perekonomian. Masalahnya, mereka nggak punya cukup emas buat mendukung semua ekstra dolar yang mereka pengen cetak. Jadi di tahun 1933, Presiden Roosevelt bikin peraturan yang menyatakan kalau kepemilikan pribadi atas emas itu ilegal dan jadi kejahatan dengan hukuman berat hingga 10 tahun penjara. Bahkan buat mencegah nasabah withdraw emas dari bank, banknya tuh sempat libur sampai 3 hari loh. Lalu pemerintah menginstruksikan warga buat menyetor emas mereka ke Federal Reserve, dan Federal Reserve bakal mengeluarkan uang kertas buat mereka. Di tahun 1971, Presiden Richard Nixon officially meninggalkan gold standard dan beralih ke sistem moneter yang lebih fleksibel, yang dikenal sebagai sistem moneter fiat. Baru pada tahun 1977, pemerintah US melegalkan kembali kepemilikan pribadi atas emas. Nah, sistem moneter itulah yang kita kenal sampai hari ini, yaitu uang kertas yang diterbitkan dan di-backup oleh pemerintah tanpa dukungan dari emas atau logam mulia lainnya. Kita sebagai warga hanya percaya pada pemerintah kalau uang ini bakal punya nilai. Walaupun uang dalam dunia modern ini berbentuk kertas atau koin, tapi sebagian besar uang ini bahkan nggak ada dalam bentuk fisik. Semuanya disimpan di komputer dan server yang disebut mata uang digital. Ini kayak saldo rekening bank yang bisa kita lihat secara online ya, tapi nggak bisa kita pegang fisiknya seperti uang kertas. Tahu nggak sih, di tahun 2010, dari 8.853 miliar dolar jumlah uang yang beredar di US, hanya 915 miliar dolar, yaitu sekitar 10% yang benar-benar ada secara fisik, baik itu koin atau uang kertas. Lalu seiring berkembangnya teknologi, kita jadi kenal juga alternatif payment lain seperti credit card, bahkan cryptocurrency. Idealnya ya, uang ini mau apapun wujudnya bisa memenuhi 3 fungsi uang, itu sebagai satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat tukar. Satuan hitung tuh maksudnya uang ini memberikan ukuran umum dari nilai barang dan jasa yang dipertukarkan. Misalnya, kalau harga apel 30.000 per kilogram dan harga sepasang sepatu 150.000. Artinya, biaya peluang buat membeli sepasang sepatu adalah 5 kg apel. Fungsi kedua, penyimpan nilai, artinya uang ini tuh nggak akan kehilangan nilainya seiring waktu. Percuma dong kalau kita berhemat dan nabung uang hari ini, tapi nilai uang malah makin turun dari tahun ke tahun. Sedangkan fungsi uang yang ketiga sebagai alat tukar tuh berarti uang ini harus diterima oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Kemampuan uang buat memenuhi satu atau lebih dari ketiga fungsi tadi bergantung pada propertinya. Properti uang seperti apa? Yang pertama, scarcity. Ini ngikutin hukum supply dan demand ya. Kalau demand terhadap uang ini tinggi, sedangkan supply resources untuk menghasilkan uang ini terbatas, nilai uang ini bakal naik dari waktu ke waktu. Sebaliknya, kalau ternyata supply uang ini di peredaran lebih tinggi dari kenaikan demand atas uang, nilai uang ini lama-lama bakal tergerus. Kita bisa lihat contoh seperti negara Argentina, di mana inflasinya tuh gila-gilaan, sampai 95%. Dan nilai mata uang mereka, peso, makin turun dari tahun ke tahun. Yang kedua, fungibility. Ini artinya setiap satuan uang harus dianggap sama dan dapat dipertukarkan. Contohnya, 1 Bitcoin ya setara dengan 1 Bitcoin lainnya. Atau uang kertas 100.000 yang baru dicetak sama nilainya dengan uang 100.000 yang udah lusuh. Yang ketiga, durability. Durability menunjukkan apakah satu unit uang bisa bertahan selama bertahun-tahun tanpa perlu diperbaiki. Itulah alasan kenapa logam mulia menjadi bahan populer untuk pembuatan koin. Yang keempat, portability dan divisibility. Portability artinya uang ini bisa dengan mudah dipindah-pindahkan. Yang tadinya transaksinya pakai koin kan lama-lama berat juga ya bawanya. Mulailah berpindah ke uang kertas dan kemudian berpindah ke uang digital. Sedangkan divisibility berarti uang ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya, uang kertas 100.000 bisa dipecah menjadi satuan lain yang lebih kecil seperti 50.000, 20.000. Yang kelima, unforgeability. Yaitu uang ini gak bisa dipalsukan. Waktu zaman dulu, uang koin tuh dicap dan diukir dengan simbol tertentu yang membuat koin ini tuh jadi sulit untuk ditiru. Bahkan ada tesnya juga tuh untuk menentukan apakah itu emas dan perak asli. Seperti dengan menimbangnya, atau bahkan dengan melelekannya dan memverifikasi kalau struktur unsurnya murni. Yang keenam, universality. Universalitas ini artinya seberapa luas suatu bentuk uang diterima dalam berbagai budaya dan bahkan batas negara. Contohnya, sebagai mata uang cadangan global, dolar US nggak cuma diterima di semua negara bagiannya doang, tapi juga oleh pemerintah dan bisnis global yang terlibat dalam perdagangan internasional. Dengan munculnya uang-uang digital seperti CBDC, ini juga tujuannya supaya bisa menjadi alat pembayaran yang diterima secara universal. Nah, faktanya, Bitcoin sebenarnya bukan digital money yang pertama kali dicetuskan. Salah satu contoh yang paling awal dan terkenal adalah DigiCash.
yang didirikan oleh David Chaum pada tahun 1989. DigiCash ini menggunakan teknik yang disebut Blind Signature for Untraceable Payment untuk memungkinkan transaksi anonim dan nggak bisa dilacak. Sistem ini bisa dibilang perkembangan yang signifikan ya buat uang digital karena menganonimkan pembayaran. Tapi ini berbeda dengan teknologi blockchain. Karena DigiCash ini tetap membutuhkan bank buat bertindak sebagai pihak ketiga yang terpercaya dalam semua transaksi digital. Sistem centralized ini juga yang bikin uang ini rentan terhadap intervensi dan regulasi pemerintah. Setelah perusahaan gagal menciptakan adopsi massal, akhirnya perusahaan mengajukan kebangkrutan pada tahun 1998. Selain DigiCash, ada juga ide B-Money, yaitu mata uang digital yang memungkinkan transaksi anonim dan tanpa perantara seperti bank. Ide tersebut diajukan oleh Wei Dai pada akhir tahun 1990-an sebagai cara buat menghilangkan kontrol pemerintah atas transaksi. Tapi sayangnya ide tersebut nggak pernah sepenuhnya diimplementasikan dan gagal mendapatkan dukungan luas. Meskipun demikian, konsep B-Money ini berpengaruh dalam pengembangan Bitcoin yang dibuat 1 dekade kemudian. Bitcoin dikenalkan pada Oktober 2008 oleh orang atau sekelompok orang yang tidak dikenal dengan menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Waktu itu, white paper Bitcoin ini dirilis di mailing list kriptografi. White paper ini ibarat makalah semi formal ya, yang menjelaskan konsep Bitcoin pertama kali. Nah, di tahun 2008, dunia juga sedang dilanda krisis ekonomi. Salah satu penyebabnya tuh kejatuhan bank investasi Lehman Brothers. Singkatnya, bank ini tuh melakukan praktik perdagangan yang gak etis, seperti menjual aset berisiko tinggi yang disebut sebagai subprime mortgage, tanpa memberikan peringatan kepada para investor tentang resikonya. Ini tuh bikin para investor mengalami kerugian besar dan menyebar luas ke seluruh pasar keuangan global. Karena sistem keuangannya terpusat, pemerintah dan regulator nggak mampu mengawasi aktivitas perbankan secara efektif. Ini menyebabkan pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab bisa mengeksploitasi celah dalam sistem dan menimbulkan kerusakan ekonomi yang luas. Banyak pihak yang percaya publikasi white paper Bitcoin di 2008 oleh Satoshi Nakamoto menjadi solusi bagi masalah sistem keuangan centralized ini. Dengan menggunakan teknologi blockchain, sistem pencatatan Bitcoin menjadi decentralized, yang berarti nggak ada satupun pihak yang bisa mengendalikan atau mengambil keuntungan secara tidak adil dari sistem. Ini bikin sistem Bitcoin jadi transparan, aman, dan bisa diandalkan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Bisa dibilang, krisis keuangan global tersebut mungkin memperkuat dorongan buat mencari alternatif dari sistem keuangan tradisional yang diatur oleh pemerintah dan bank sentral. Penciptaan Bitcoin ini juga berasal dari upaya penciptaan uang digital sebelumnya, seperti B-Money ya. Tapi Bitcoin ini tuh adalah currency pertama yang berhasil menggunakan teknologi blockchain dalam mencatat transaksi. Blok pertama dari blockchain Bitcoin dikenal sebagai blok Genesis yang di-mining pada Januari 2009. Memang waktu itu Bitcoin dipakai buat beli apa sih? Pembelian retail pertama kali pakai Bitcoin dilakukan di tahun 2010 untuk membeli pizza. Yes, pizza. Waktu itu, Laszlo tuh membayar 10.000 Bitcoin untuk 2 potong pizza Papa John. Waktu itu nilai Bitcoin masih kecil banget ya, kira-kira 112 perak per keping Bitcoin. Di tahun 2011 sampai 2013, ada online market bernama Silk Road yang memakai Bitcoin sebagai metode pembayaran utamanya. Yang dijual di sini beragam ya, termasuk barang black market seperti senjata dan drugs yang menarik perhatian penegak hukum. Karena itu juga lah sempat ramai beredar narasi kalau Bitcoin ini tuh drugs money yang dipakai buat perdagangan ilegal doang. Habis itu, reputasi Bitcoin di mata masyarakat umum makin memburuk waktu Mt. Gox, exchange terbesar pada masa itu, menangguhkan semua perdagangan, yaitu pada Februari 2014 ya, setelah terjadi pencurian dengan jumlah lebih dari 600.000 Bitcoin. Jadi ada mispersepsi di sini ya, meskipun jaringan Bitcoin sendiri terdesentralisasi, banyak investor yang menjadi korban karena tuh mereka mempercayai pihak ketiga seperti centralized exchange buat menyimpan private key mereka. Private key ini berperan sebagai kode akses atas semua aset Bitcoin. Ditambah lagi, saat itu harga Bitcoin makin turun jauh dari harga all-time high-nya yang di November 2013 di sekitar 1.200 lebih. Ditambah lagi, saat itu harga Bitcoin makin turun jauh dari harga all-time high-nya di November 2013, yaitu lebih dari $1.200. Makin menjadilah narasi kalau Bitcoin cuma investasi spekulatif buat penjudi. Tapi kejadian-kejadian tadi nggak bikin Bitcoin redup juga. Pengembangan jaringan Bitcoin masih terus berjalan. Seperti di tahun 2016, ada proposal Lightning Network yang diterbitkan buat meningkatkan skalabilitas Bitcoin untuk
untuk mengakomodasi lebih banyak transaksi. Dari sisi harga, Bitcoin juga kembali mencetak harga all-time high terbaru, yaitu $69.000 di bulan November 2021. Orang-orang bahkan institusi secara besar-besaran mulai masuk ke dalam industri cryptocurrency. Banyak loh yang datang dengan mindset kalau kripto ini skema instan jadi kaya. Hasilnya, nggak sedikit juga yang malah jadi buntu bukannya untung. So, dari mendengar kilas balik sejarah uang dan perkembangan Bitcoin, kita belajar kalau pendapat orang terhadap Bitcoin ini bisa berbeda-beda. Ada yang merasa Bitcoin bisa dijadikan sebagai alat pembayaran yang terdesentralized. Ada juga yang beranggapan Bitcoin bisa menjadi pelindung nilai di mana harganya akan terus-menerus naik dengan supply koin yang terbatas. Tenang, kita bakal bahas detailnya, termasuk apa sih isi dari 9 halaman white paper Bitcoin. See you in the next video.